Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Ahsanu Amala untuk program kita bersama ngaji online session dengan topik spesial kita Akademi Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang hayat, dan juga untuk para keluarga beliau, para sahabat, dan para generasi penerus risalah beliau yang berdakwah hingga saat ini. Teriring doa juga untuk guru-guru kita yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Semoga guru-guru kita senantiasa dilimpahkan hidayah, taufik, dan juga rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan yang sebaik-baiknya di sisinya kelak. Untuk bagian yang kelima ini, kita akan menyampaikan mengenai syarat dan rukun puasa. Selamat menyimak sahabat-sahabat sekalian, siapkan catatan dengan baik untuk mencatat hal-hal yang sekiranya dibutuhkan untuk beberapa informasi dalam penyampaian yang kita lakukan pada pembahasan hari ini. Sumber yang kita gunakan untuk menyampaikan ilmu yang pertama adalah Fikih Puasa dari karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fikih Kehidupan karya Dr. Ahmad Sarwat LCMA, Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan Daurah Fikih yang disampaikan oleh Ustadzah dari Rumah Fikih Indonesia. Syarat puasa berdasarkan beberapa referensi yang kami telaah dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah hal-hal yang menjadikan seseorang terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Atau dengan kata lain, hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan ibadah puasa. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kewajiban tersebut menjadi hilang. Adapun yang masuk dalam kategori puasa wajib, yang pertama adalah muslim. Dan syarat wajib yang kedua adalah baligh. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika anak-anak kecil tidak berpuasa? Maka syariat Islam menganjurkan agar anak-anak itu mulai dilatih untuk menunaikan ibadah puasa, khususnya ketika anak sudah masuk atau genap berusia 7 tahun. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karenanya ketika berusia 10 tahun. Dari sini kemudian menjadi satu hal yang dipegang, bahwasanya ketika anak 7 tahun itu sudah wajib untuk dilatih berpuasa. Dan ketika sudah masuk pada usia 10 tahun, maka boleh untuk dilakukan tahapan pukulan. Tetapi tentunya dengan hal-hal yang tidak membahayakan untuk anak. Hal ini tidak lain tujuannya adalah untuk melatih kebiasaan sang anak agar nanti ketika sudah dewasa dan sudah baligh, yang bersangkutan sudah terbiasa untuk menunaikan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan selama 1 bulan. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Yang masuk kategori kehilangan akal tentunya tidak mendapatkan kewajiban untuk menunaikan ibadah Ramadan. Dalam hal ini seperti halnya kasus orang gila, yang gilanya ini sifatnya adalah sepanjang tahun. Artinya memang gilanya tidak hal yang sifatnya sebagian-sebagian. Misal ada kasus gila ataupun gangguan kehilangan akal karena faktor-faktor yang sengaja, misalnya mengkonsumsi zat tertentu atau obat-obat terlarang tertentu sehingga menyebabkan gangguan syaraf sehingga terganggu selama beberapa hari, maka itu kasus yang sifatnya sengaja. Kasus kehilangan akal yang sifatnya tidak disengaja atau memang satu penyakit yang sifatnya lama ataupun dalam waktu yang durasinya cukup panjang, maka untuk kategori orang gila yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengganti.
Akan tetapi untuk orang gila yang sifatnya parsial atau sebagian gila, sebagian tidak, artinya ada terputus-putus atau dengan kata lain, ada saat dia sadar, ada saat dia gila, maka untuk yang sifatnya tidak sepanjang waktu ini ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain saat yang bersangkutan itu sudah tidak gila atau sudah sadar. Dan yang diganti adalah sepanjang berapa hari yang bersangkutan tersebut kehilangan akal. Untuk kasus yang kehilangan akal pada kategori yang lain, kita menemukan kasus pingsan. Jadi orang yang pingsan itu dihukumi sama seperti halnya orang yang sedang sakit. Karena pingsan itu tentu tidak mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga untuk orang yang pingsan ini mendapatkan kewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasanya ketika sudah sadar di lain hari. Seperti halnya kasus orang-orang yang mendapatkan rukhsah ataupun keringanan dalam kondisi sakit, maka kewajiban untuk mengqadha ataupun mengganti di waktu yang lain. Kasus kehilangan akal yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan adanya unsur kesengajaan di dalamnya, ya seperti mengkonsumsi zat-zat yang dilarang seperti entah itu alkohol ataupun obat-obatan terlarang, maka karena ada kesengajaan dalam hal ini, kehilangan akal yang terjadi, maka ada kewajiban untuk mengganti. Dan yang keempat yang masuk kategori syarat wajib puasa adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kategori mendapatkan keringanan atau rukhsah. Di mana di dalam Al-Quran sudah disampaikan, orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak menunaikan ibadah Ramadan dan bisa mengganti pada hari yang lain, diantaranya adalah orang yang sedang sakit dan orang yang berada dalam kondisi musafir atau bepergian. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Hakim dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 orang, atau malaikat tidak mencatat apa-apa saja dari 3 orang ini, yaitu yang pertama, orang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Sedangkan syarat puasa yang kedua adalah syarat sah, yang mencakup dalam syarat sah di sini adalah niat. Kaitannya dengan masalah niat, semua ulama atau sebagian besar ulama atau kita sebut mayoritas ulama atau dengan kata lain kita mengenalnya dengan jumhur ulama menyepakati bahwa niat ini wajib untuk disampaikan. Ya, disampaikan maksudnya di dalam hati untuk diucapkan. Sedangkan untuk muslim ini kita temukan di sini ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Yang dimaksud dalam syarat sah di sini kategorinya muslim karena di sini terdapat perbedaan di antara para ulama. Akan tetapi sebagian besar ulama atau mayoritas ulama menyepakati bahwa muslim ini menjadi syarat sah. Sebab bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan ibadah puasa sedangkan yang bersangkutan itu tidak memenuhi niat. Di mana niat untuk menjalankan ibadah puasa adalah seseorang tentunya beragama Islam. Sehingga adanya perbedaan di antara ulama kaitannya muslim menjadi syarat wajib ataupun syarat sah. Ini letak perbedaannya adalah pada tanggung jawab ataupun kewajiban yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama atau mayoritas ulama bersepakat bahwa orang yang tidak muslim ini mendapatkan 2 kewajiban besar, di mana yang pertama, kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan karena beliau tidak muslim, dan kewajiban yang kedua adalah kewajiban karena meninggalkan perintah, yaitu menunaikan ibadah puasa. Sehingga perbedaan di sini hanya lebih pada berapa banyak pertanggungjawaban yang harus dipegang oleh orang yang tidak muslim. Tetapi pada prinsipnya, syarat puasa itu haruslah muslim. Jadi kalau orang misalnya kita pernah menemukan orang itu tidak muslim tapi dia ikut-ikutan puasa, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kaitannya ketika ada seseorang yang murtad? Jadi orang yang
tadinya puasa, kemudian di tengah perjalanan bulan Ramadan memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Maka ketika orang itu murtad, lalu kemudian beliau sadar lagi, ada kewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia mengalami murtad. Artinya dihitung, misalnya murtadnya 1 minggu atau murtadnya 2 minggu, maka 2 minggu itulah juga harus dikodok di kemudian hari ketika sudah masuk Islam. Sebaliknya, bagaimana ketika ada seseorang yang non-muslim yang kemudian pada bulan suci Ramadan masuk menjadi Islam, maka setelah dia masuk menjadi Islam, kewajiban puasa seperti halnya orang muslim yang lain. Akan tetapi ketika dia belum muslim tapi kategorinya bukan murtad, maka kewajibannya untuk mengganti tidak ada. Sehingga inilah bedanya antara orang yang belum muslim menjadi muslim dan orang muslim yang menjadi murtad. Ini bedanya pada sisi kodoknya. Jadi saya ulangi, untuk yang sebelumnya tidak muslim kemudian dia menjadi muslim, maka selama dia tidak menjadi muslim itu tidak ada kewajiban kodok. Sedangkan orang yang tadinya muslim kemudian dia murtad dan kemudian dia masuk Islam lagi, maka selama dia murtad tadi dihitung dia harus mengganti puasanya tersebut. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah berakal. Kemudian syarat yang lain yaitu suci dari haid dan nifas. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Jadi walaupun tetap ingin puasa, maka otomatis orang yang haid dan nifas ini puasanya menjadi tidak sah. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu kami haid lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Memasuki pembahasan yang kedua terkait dengan rukun puasa. Rukun puasa terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah imsak. Di mana sebagian ulama selain Imam Asy-Syafi'i meletakkan niat ini sebagai bagian dari syarat sah puasa. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa niat ini bukan merupakan syarat sah, akan tetapi justru menjadi bagian daripada rukun. Terlepas daripada niat apakah itu syarat sah ataupun bagian daripada rukun, maka yang perlu dipahami bersama bahwasanya jumhur ulama ataupun mayoritas ulama bersepakat bahwasanya niat itu menjadi syarat mutlak sebelum menunaikan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan yang harus ditunaikan sebelum memasuki puasa Ramadan, artinya pada malam harinya harus berniat. Untuk pembahasan yang pertama kaitannya dengan rukun di sini adalah niat. Niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan hanya di dalam lidah. Di mana untuk puasa yang sifatnya wajib ataupun yang dihukumi wajib, seperti halnya puasa Ramadan, maka yang disyaratkan niat itu sudah tersampaikan sejak awal. Yang mana kita kenal istilah ini dengan nama tabayyitun niyah, yaitu melakukan niat pada malam hari sebelum masuk waktu subuh. Dan mayoritas ulama menyepakati akan hal ini, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Ahmad yang disebutkan di sini, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Adapun untuk puasa yang sifatnya sunnah, maka niat itu tidak harus sebelum masuk waktu subuh, bisa bahkan di waktu menjelang siang. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan di dalam Muslim, ya hadis riwayat Muslim di sini, bahwa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemuiku dan bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Lalu kami menjawab, tidak ada. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila demikian maka hari ini aku akan berpuasa. Sehingga kaitannya dengan niat dalam hal ini harus ada suatu proses yang kita kenal dengan nama ta'yin. Ta'yin adalah penetapan terhadap suatu status sebuah amal
dan juga detailnya. Jadi dalam hal ini harus dipastikan dulu apakah ini puasa wajib ataukah puasa sunnah. Sedangkan ketika itu merupakan sebuah puasa wajib, maka harus dilakukan saat malam sebelum subuh. Sebagaimana kita melihat di beberapa masjid, setelah selesai sholat tarawih berjamaah, imam akan memimpin para jamaah untuk berniat menunaikan ibadah puasa Ramadan keesokan harinya. Adapun mengenai ketentuan niat, berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal ibadah itu harus disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berdasarkan pengertian ini bahwasanya niat menjadi satu hal yang mutlak untuk kemudian dilakukan. Adapun proses bagaimana niat itu terlafazkan, ini mayoritas ulama menyepakati bahwa niat itu letaknya ada di dalam kolbu atau di dalam hati. Adapun untuk melafazkan niat secara lisan atau melalui mulut, maka ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di mana untuk ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Hambali menyampaikan bahwa ketika niat itu dilafazkan, maka menjadi sesuatu hal yang sunnah ataupun disukai apabila dikerjakan. Sedangkan pada mazhab yang lain ini mengambil hal yang berbeda. Sehingga bagaimana kita menyikapi terkait dengan hal ini? Yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita sudah berniat di dalam hati, maka secara otomatis itu sudah terhitung niat. Adapun ketika melafazkan secara lisan, ketika adapun itu terlupa, tetapi dalam hati sudah diyakini, maka itu sudah terhitung sah ibadah puasanya atau sudah memenuhi rukun dari puasa itu sendiri. Tetapi ini juga menjadi satu pengingat kita bahwasanya ketika lupa melafazkan secara lisan, ini tidak berarti tidak sah puasanya. Karena mayoritas ulama bersepakat ketika sudah berniat di dalam hati untuk menunaikan ibadah puasa, maka sudah terhitung sah secara rukun puasa. Jadi kalaupun niat secara lisan itu sifatnya sebagai penguat saja apa yang sudah ada di dalam hati. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah imsak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Jadi yang dimaksud dengan imsak adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan. Adapun yang dimaksudkan pada ungkapan benang putih ini merupakan gambaran daripada siang dan benang hitam itu adalah gambaran daripada hitamnya malam. Maka berdasarkan hal ini yang perlu kita maknai bersama, istilah imsak ini adalah dalam bab fikih puasa itu berarti menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Adapun kaitannya dengan imsak dan puasa, apakah ini merupakan dua hal yang sama? Ya, pada prinsipnya imsak dan juga puasa ini memiliki kesamaan, di mana keduanya merupakan sama-sama tindakan untuk tidak makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan ataupun terkait dengan larangan. Akan tetapi perbedaan yang mendasar antara puasa dengan imsak, maka puasa itu harus disertai dengan niat, yang merupakan bagian daripada rukun puasa. Sedangkan imsak itu tidak harus diiringi dengan niat berpuasa. Misalnya, seseorang yang menahan dari makan dan minum pada waktu siang sampai dengan malam tanpa dia berniat, maka itu dikatakan sebagai imsak. Maka puasa Ramadan itu menjadi sah apabila terkandung dua rukun ini, yaitu niat dan imsak.
Kalau seseorang hanya imsak saja ataupun menahan saja, maka itu belum masuk kategori puasa. Adapun secara waktu, maka imsak ini tidak harus dimulai sebelum waktu masuk subuh. Jadi memang ini ada apa istilahnya pengertian yang perlu diluruskan di kalangan masyarakat karena sudah terjadi pergeseran pergeseran pengertian daripada imsak. Di mana orang banyak beranggapan bahwa imsak itu adalah waktu sebelum subuh, padahal yang dimaksud dengan imsak itu adalah menahan dari sesuatu. Jadi bisa saja imsak itu dimulai setelah fajar, misalnya imsak dari siang sampai dengan maghrib. Tetapi ketika masyarakat sudah senantiasa atau sering menggunakan istilah imsak sebagai penanda masuknya waktu subuh, maka yang harus kita pahami bersama bahwasanya imsak itu adalah waktu untuk bersiap-siap berpuasa. Jadi bukan berarti ketika kita mendengar seseorang ataupun muazin itu menyampaikan dari speaker masjid ataupun musola menyampaikan sudah masuk waktu imsak, itu bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi makanan. Ya misalnya karena tidurnya agak larut, lalu terbangun dan saat terbangun mendengar muazin melalui speaker menyampaikan telah masuk waktu imsak. Maka ketika sudah menyampaikan seperti itu, maka kita masih diperkenankan atau diperbolehkan untuk minum karena itu belum masuk bagian dari waktu yang diharamkan untuk makan dan minum. Adapun pengertian yang kedua yang kita pahami bersama bahwa syarat daripada puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu setelah mulai masuk waktu subuh. Jadi imsak sekali lagi bukan penanda subuh, maka ketika sudah terdengar imsak itu pada prinsipnya masih boleh mengkonsumsi makanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan wadahnya tersebut hingga dia menunaikan hajatnya sampai selesai. Dalam hal ini yang perlu kita pahami bersama bahwasanya yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti ketika sudah terdengar azan maka kita masih boleh menghabiskan makanan yang sedang kita konsumsi. Karena ketika kita telaah lebih jauh pada referensi yang lain, hadis ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu hadis ini keluar ataupun disampaikan pada saat azan yang pertama. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu azan dilakukan sebanyak 2 kali, di mana azan yang pertama itu menandakan waktu hampir masuk waktu subuh, dan azan yang kedua itu azan yang menandakan sudah masuk waktu subuh. Dan hadis yang dimaksudkan di sini itu adalah hadis yang disampaikan untuk azan yang pertama, yaitu azan yang menandakan menjelang masuk waktu subuh. Jadi ini tidak berlaku ketika azan yang terdengar itu adalah kumandang azan waktu subuh. Ambil contoh begini ya, ketika seseorang sedang menunaikan ibadah sahur, kemudian di tengah sedang makan begitu, terdengar azan dari masjid ataupun musola terdekat. Maka kita pahami bersama ketika yang terdengar itu adalah azan yang sudah menandakan masuk waktu subuh, bukan azan yang pertama, karena azannya hanya sekali mungkin di sekitar kita, maka ketika itu penanda waktu subuh, maka secara otomatis larangan untuk makan dan minum sudah berlaku. Bagaimana ketika di dalam mulut kita itu sedang terisi makanan? Maka apa yang ada di dalam mulut kita itu harus segera dikeluarkan. Bahkan ketika kemudian kita belum sempat minum sekalipun, maka kita tidak diperkenankan untuk minum. Sebab ketika sudah terdengar azan, maka di situ berlaku larangan untuk makan atau minum. Ketika kita tetap kemudian melanjutkan makan, dalam artian apa yang ada di mulut kemudian ditelan, bahkan kemudian ditambahkan dengan air walaupun hanya seteguk, maka secara otomatis itu membatalkan puasa. Sehingga menjadi satu hal yang penting kita untuk mengetahui waktu masuknya sholat subuh. Jadi sebisa mungkin di dalam tempat makan atau ruang keluarga itu dipasang, sehingga kita tahu kapan
waktu maghrib itu hadir dan kapan kemudian subuh itu sudah mulai atau waktunya. Karena bisa jadi kejadiannya karena mungkin ada di sekitar kita gitu azannya sedikit dimolorkan. Ya misalnya harusnya azannya jam 4 lebih seperempat misalnya, kemudian azannya dimolorkan menjadi 4.20, maka ada 5 menit sudah terlewat melewati waktu subuh. Maka sebenarnya untuk kehati-hatian kita bersama, sebelum menunaikan ibadah sahur ataupun berbuka puasa, maka pastikan memang sudah masuk waktunya. Walaupun mungkin kalau kita belum mendengar gitu ya, kita belum mendengar azan di sekitar kita karena mungkin ada satu dan lain hal sehingga muazin sedikit terlambat untuk menyampaikan azan. Maka yang lebih upaya kita bersama untuk berhati-hati, maka pasanglah ya, ketahuilah waktu secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan. Sebab ketika itu masuk dalam kategori kesalahan, maka secara otomatis terjadi batal dari puasa sehingga harus mengkodok ataupun mengganti pada waktu yang lainnya. Jadi sekali lagi yang kita pahami bahwa hadis ini tidak berlaku untuk hal di mana azan yang terdengar itu adalah azan masuknya waktu subuh. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini terkait dengan syarat dan rukun puasa. Sampai bertemu kembali pada episode video yang lainnya yang membahas terkait dengan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.